Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Ahmad Munir dengan NIM D2018-5052. Di sini saya akan mempresentasikan tentang psikologi gender, yaitu dengan tema gender advertisement. Namun di dalam materi dari gender advertisement, di sana ada penjelasan yaitu tentang komersial gender dari halaman 30 dan insya Allah sampai halaman terakhir. Nah, oleh karena itu saya sangat tergugah untuk membahas tentang komersial gender saja daripada membahas tentang gender advertisement. Nah, jadi seperti itu. Baik, saya akan lanjut kepada materi yang pertama yaitu tentang komersial gender. Nah, slide pertama, pengertian dari komersial gender. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komersial adalah komersial, berhubungan dengan niaga ataupun perdagangan. Yang dimaksudkan untuk memperdagangkan atau bernilai niaga tinggi, kadang-kadang mengorbankan nilai-nilai lain seperti sosial, budaya, dan sebagainya. Nah, ini adalah pengertian dari komersial sendiri. Nah, untuk gendernya seperti apa? Gender adalah serangkaian karakteristik yang terikat kepada dan membedakan maskulinitas dan femininitas. Karakteristik tersebut dapat mencakup jenis kelamin, hal yang ditentukan berdasarkan jenis kelamin ataupun identitas dari gender sendiri. Nah, jadi secara keseluruhan dapat diartikan bahwa komersial gender adalah beberapa gambar diam, foto iklan menampilkan subjek manusia. Tambahan lagi beberapa penggunaan dibuat dari cuplikan berita dari orang yang sebenarnya, yaitu model yang digambarkan dalam kapasitas mereka sendiri. Nah, mungkin maksud dari gender advertisement sendiri adalah materi dari komersial gender karena mempunyai keterkaitan kan. Advertisement sendiri kalau tidak keliru artinya itu adalah periklanan maupun dalam dunia media. Seperti itu. Nah, baik, sebelum saya lanjut kepada slide yang kedua, saya sedikit memperjelas terkait dengan komersial gender maupun iklan komersial. Nah, pada dasarnya iklan komersial adalah iklan yang menyampaikan pesan kepada audien terkait dengan suatu produk atau jasa. Iklan berupaya mempengaruhi audien agar tertarik dan membeli produk yang diiklankan. Melansir Winsegik, iklan komersial digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Nah, jadi maksud dari iklan komersial adalah seperti yang dijelaskan dalam slide sebelumnya, yaitu yaitu menampilkan foto-foto maupun gambar diam yang dapat menarik audien maupun dapat menarik minat dari masyarakat. Jadi seperti itu. Nah, lanjut kepada slide yang kedua, kesetaraan gender. Nah, jadi ada hubungannya antara komersial dan gender, antara iklan komersial dengan kesetaraan gender. Kesetaraan gender pada dasarnya sebuah orang sepakat bahwa perempuan dan laki-laki berbeda. Namun, gender bukanlah jenis kelamin laki-laki dan perempuan sebagai pemberian Tuhan. Gender lebih ditekankan pada perbedaan peranan dan fungsi yang ada dan dibuat oleh masyarakat. Nah, saya perjelas kembali ya. Menurut materi yang telah saya rangkum sebelumnya,
Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Jadi kesetaraan gender ini mempunyai kesamaan antara laki-laki dan perempuan, dan terkadang kan mempunyai perbedaan kan. Maksudnya perbedaan di sini karena hakikatnya seorang perempuan itu lebih baik diam dan banyak kerja itu laki-laki. Jadi di sini untuk kesetaraan gender sendiri setara maupun kesamaan antara peran dari laki-laki dan perempuan itu sendiri. Jadi seperti itu. Baik, saya lanjut kepada slide selanjutnya. Produsen iklan yang menangkap fenomena bias gender ini sebagai suatu kepercayaan dari target pasarnya, tentu saja akan mengikuti dan tidak akan menentang kepercayaan tersebut, karena tujuan dari iklan adalah bagaimana produk atau jasa yang mereka iklankan mampu menarik minat dari calon pembelinya, sehingga seringkali kita jumpai iklan-iklan yang mengakomodir bias gender di dalamnya, atau bahkan dengan sengaja melakukan komodifikasi terhadap isu-isu bias gender tersebut. Nah, bias gender saya perjelas kembali ya berkaitan dengan bias gender. Nah, definisi dari bias gender. Bias merupakan kondisi yang memihak atau merugikan, sedangkan gender merupakan sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun budaya. Hal tersebut memicu adanya bias gender atau suatu kondisi yang memihak dan merugikan salah satu jenis kelamin. Nah, jadi yang dimaksud dengan produsen iklan di sini kan pembahasannya yaitu sehingga seringkali kita jumpai iklan-iklan yang mengakomodir bias gender maupun merugikan satu pihak di dalamnya, atau bahkan dengan sengaja melakukan komodifikasi terhadap isu-isu bias gender tersebut. Nah, jadi selain menekankan pada bias gender maupun merugikan satu pihak, di sana juga melakukan komodifikasi terhadap isu-isu bias gender tersebut. Ini yang dimaksud dengan dalam dunia periklanan maupun dalam dunia iklan komersial. Baik, saya lanjut ke slide selanjutnya. Produksi iklan komersial. Produksi iklan mencoba menawarkan konsep ideal melalui pengonsepan dan pemvisualan konten-konten iklannya. Hal ini berkaitan dengan produksi makna-makna yang mampu mengkonstruksi pikiran dari audiens. Hal-hal berkaitan dengan bias gender menjadi konsumsi keseharian yang lama-kelamaan menjadi sebuah kewajaran. Hal ini biasa dikenal dengan istilah sleeper effect. Sleeper effect semakin mudah terjadi jika didukung dengan kondisi yang sangat elaboratif yang berulang-ulang. Ini menurut keterangan dari Voss et al. Tahun 2016. Nah, produksi iklan komersial. Nah, karena produksi iklan itu tujuannya hanya menarik audiens maupun menarik perhatian dari masyarakat. Nah, di sana meskipun timbul suatu hal bias gender maupun suatu hal yang anggap tidak wajar lah untuk beredar konten-konten seperti iklan tadi, di sana tetap ditampilkan karena kembali kepada tujuannya tadi, yaitu untuk hanya menarik perhatian dari audiens. Meskipun bias gender tadi berkaitan dengan konsumsi keharian yang lama-kelamaan menjadi sebuah kewajaran. Nah, bias gender maksudnya di sini kan suatu iklan itu yang sebenarnya tidak perlu ditampilkan di layar kaca maupun tidak perlu ditampilkan kepada audiens maupun kepada masyarakat, namun tetap ditampilkan sehingga kelamaan menjadi sebuah kewajaran. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya kadang kan ada kalau bicara soal bias gender, bicara soal perempuan.
Perempuan kan banyak kadang di televisi maupun di iklan-iklan seperti tabloid, berita-berita maupun berita Facebook, media sosial dan lain sebagainya. Di sana ditampilkan seorang perempuan itu sebenarnya contoh iklan sampo. Nah, di dalam iklan sampo sendiri di sana kan kalau kita bicara soal agama maupun bicara soal budaya sosial agama Islam, untuk aurat dari seorang perempuan sendiri kan seluruh anggota badan. Nah, untuk aurat dari perempuan sendiri kan seluruh anggota badan. Nah, namun di dalam iklan tersebut karena tujuannya hanya untuk menarik perhatian kepada audien maupun kepada masyarakat, meskipun aurat tadi dari seorang perempuan dibuka, mohon maaf maupun menggunakan busana yang tidak rapi lah, di sana tetap ditampilkan kepada iklan tersebut. Gunanya untuk apa? Seperti halnya tadi yang saya sampaikan bahwa gunanya untuk memusatkan perhatian kepada audien maupun kepada masyarakat. Nah, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan bias gender menjadi konsumsi keseharian yang lama kelamaan menjadi sebuah kewajaran. Nah, karena masyarakat Indonesia, karena masyarakat Muslim sudah setiap hari melihat bahwa walaupun sebenarnya iklan tadi seperti iklan perempuan tadi auratnya sudah sangat terbuka, jadi seperti itu, walaupun sebenarnya mereka tahu bahwa auratnya itu sudah terbuka dan tidak harus dilihat, mereka tetap melihatnya karena sudah menjadi konsumsi keseharian publik, karena sudah menjadi tontonan setiap hari dan menjadi suatu hal kewajaran. Jadi seperti itu. Baik, saya lanjut kepada materi yang selanjutnya. Pengendalian mitos. Hal ini bisa jadi karena hal-hal tersebut berkaitan dengan aktivitas yang rutin atau biasa kita lakukan. Namun dibalik itu tentu saja ada hal yang besar yang membentuk refleks kita tersebut. Salah satu yang paling berpengaruh adalah berkaitan dengan konstruksi media. Konten-konten media yang kita lihat setiap saat termasuk iklan tanpa kita sadari telah membangun nilai norma, kepercayaan dan perasaan kita saat ini. Nah, contohnya itu seperti apa? Kalau saya contohkan itu seperti iklan Oreo misalkan. Nah, di dalam iklan wafer Oreo tadi menampilkan seorang laki-laki dan seorang perempuan sedang berjumbu lah mungkin di sana dengan biskuit Oreo tadi sedang berjumbu. Nah, itu sebenarnya merusak dari norma kita sendiri. Hal tersebut kan antara laki-laki dan perempuan itu kan tidak boleh bersamaan jika masih belum mempunyai suatu ikatan yang sah. Nah, di sana kan dalam iklan tersebut selain menampilkan iklan Oreo, di sana juga menampilkan seorang laki-laki dan perempuan sedang bersama memakan Oreo tadi dengan romantisnya mereka makan bersama-sama. Nah, di sana juga termasuk membangun nilai norma, kepercayaan dan perasaan kita saat ini. Jadi seperti itu. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena iklan tadi seperti hanya iklan romantis antara laki-laki dan perempuan bersamaan sambil memakan Oreo di dalam iklan. Nah, di sana membangun norma kan remaja-remaja seperti kita pada akhirnya meniru mereka. Jadi seperti itu. Meniru kebiasaan mereka, meniru apa yang mereka lakukan, meniru apa yang iklan lakukan. Jadi seperti itu. Dalam budaya layar, wacana patriarkal acap kali berusaha mengkarakterisasi perempuan berkaitan dengan penampilan mereka. Kecantikan adalah sepenuhnya tanggung jawab perempuan. Nah, jadi dalam budaya patriarki seorang perempuan itu anggap saja menjadi suatu hal yang spesial lah. Kurang lebihnya itu kita anggap seorang perempuan itu menjadi sesuatu menarik lah, dari menarik perhatian dari kaum Adam maupun menarik dari perhatian yang lainnya. Jadi seperti itu.
Lanjut kepada materi yang selanjutnya. Mitos-mitos yang dimunculkan disesuaikan dengan mitos-mitos yang telah dipercayai di masyarakat selama ini. Momen Ramadan dan Idul Fitri nampaknya tidak merubah formula dari strategi para pengiklan. Seperti kita ketahui bahwa momen Ramadan dan Idul Fitri di Indonesia adalah momen ketika keakraban keluarga dan penghormatan kepada orang tua semakin meningkat. Fenomena semacam ini oleh pengiklan justru dimodifikasi dan dimanfaatkan agar mampu menarik minat target audiens mereka tanpa memedulikan relasi gender yang ada. Nah, jadi seperti itu. Banyak kan iklan tentang Ramadan, seperti hanya iklan Marjan, iklan yang lainnya. Nah, itu kan momen-momen seperti itu kan sebenarnya dijadikan sebuah kesempatan dari para produksi iklan tadi. Nah, jadi seperti itu. Fenomena seperti ini menarik minat target audiens tanpa memedulikan relasi gender yang ada. Nah, jadi tidak dipedulikan. Kembali kepada pembahasan yang tadi, yang sebelumnya, bahwa tujuan dari iklan sendiri hanya menarik minat dari masyarakat, menarik minat dari audiens. Hanya tujuannya seperti itu. Walaupun mereka dikatakan sudah bias gender, walaupun mereka bisa dikatakan sudah keluar dari norma, dari sosial, dari aturan-aturan masyarakat, namun mereka tetap menampilkan. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan iklan komersial. Baik, lanjut beberapa kelebihan dari iklan. Yang pertama, iklan seksis, yaitu iklan yang mempresentasikan kondisi yang seksi ataupun bias gender. Saya contohkan tadi kan seperti seorang perempuan auratnya sudah dibuka. Nah, itu juga termasuk contoh dari iklan seksi. Iklan semi seksis, yaitu iklan yang mempresentasikan kondisi kesetaraan. Nah, kondisi kesetaraan seperti apa? Contohnya tadi, seorang perempuan berbusana muslim namun tidak menggunakan mukena maupun menggunakan kerudung. Itu menjadi kondisi kesetaraan. Wajarlah, setara lah mungkin dengan apa harapan maupun norma-norma sosial yang ada, jadi masih setara. Yang terakhir itu iklan ponseksi, yaitu iklan yang mempresentasikan kondisi yang masih berlanjut dengan norma. Maksudnya iklan non seksi di sini, di dalam iklan tersebut menampilkan nilai-nilai yang positif, seperti halnya pada saat momen bulan Ramadan kan kadang ada. Dan dalam iklan tersebut ada salah satu tokoh misalkan di sana sedang membutuhkan. Nah, lalu ada tokoh yang kedua yang membantu. Nah, di sana juga termasuk dinamakan dengan iklan non seksis maupun iklan yang menampilkan suatu hal yang positif. Nah, jadi dari iklan sendiri ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya tadi menampilkan suatu hal yang positif, kekurangannya tadi menampilkan suatu hal yang dianggap sedikit keluar dari norma-norma maupun peraturan-peraturan sosial yang ada di masyarakat itu sendiri. Jadi seperti itu. Baik, lanjut. Semiotika. Semiotika dapat diandalkan kepada sebagai metode membaca yang dikenakan pemirsa terhadap iklan yang sedang dilihatnya untuk mendapatkan maknanya. Iklan akan dibongkar dan dikonstruksikan oleh semiotika. Nah, maksudnya seperti apa? Semiotika. Nah, kalau saya bicara soal semiotika di sini alunan-alunan maupun makna-makna yang ada dari iklan itu sendiri. Contohnya tadi yang saya sampaikan bahwa iklan dalam Idul Fitri maupun iklan dalam momen bulan Ramadan, contohnya kan yang saya sampaikan nilai-nilai positif. Contohnya si tokoh pertama sangat membutuhkan bantuan dari orang lain, lalu datang dengan tokoh yang kedua membantu tokoh yang pertama tadi, sehingga bernilai yang positif. Jadi seperti itu. Semiotika di sini diartikan dengan alunan-alunan yang membawa audiens untuk meresapi makna dari iklan tadi. Jadi seperti itu. Nah, klarifikasi iklan komersial. Bagi Gilman,
Laki-laki adalah pasar dan permintaan, sedangkan perempuan adalah pasokan. Oleh karena itu, perempuan menjadi produk fabrikasi, yaitu diferensi dari tubuh, dan dipakaikan kembali busana dalam bentuk yang menjadikan mereka cocok untuk dipertukarkan. Nah, baik, mungkin hanya itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Ini beberapa contoh iklan komersial yang ada di e-book yang saya baca sebelumnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa dilanjutkan dalam forum grup. Kurang lebihnya seperti itu yang bisa yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.